Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dilanurati dan juga rekan saya yaitu Melan Sapitri dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai faktor individu dalam organisasi yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Teddy Arman ME. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan pada materi ini yaitu yang pertama, karakteristik individu dalam organisasi. Yang kedua, beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengelola individu dalam organisasi. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu karakteristik individu dalam organisasi. Untuk penjelasannya, karakteristik individu ialah perbedaan individu dengan individu lainnya. Nah, sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka dalam organisasi agar suatu organisasi tetap pada eksistensinya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di sini menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Riban. Menurut beliau, karakteristik individu meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, pada masa kerja dalam organisasi. Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Kemudian, menurut Rati Huriati, beliau memberikan pengertian tentang karakteristik individu. Menurutnya, karakteristik individu merupakan proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan dan mempengaruhi individu. Pada pembahasan yang pertama ini menjelaskan mengenai karakteristik individu, yang dimana karakteristik yang dipunyai organisasi yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Lanjut, pada pembahasan yang kedua, yaitu beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Menurut Toha, manusia merupakan salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Kemudian, perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Perilaku individu sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku individu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Selanjutnya, adapun pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif dan reinforcement. Kedua pendekatan tersebut dilihat dari yang pertama penekanan. Pada pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Kemudian yang kedua penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif pada perilaku ini dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari
persepsi tentang lingkungan. Dan pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Masuk pendekatan yang ketiga, yaitu proses. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi atau pengetahuan dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Dan akibat ketidaksesuaian dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Pada pendekatan proses ini, ada pendekatan reinforcement, yaitu lingkungan yang beraksi dalam diri individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah. Sifat dari reaksi lingkungan pada respon tersebut menentukan kecenderungan perilaku masa mendatang, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Selanjutnya, pendekatan yang keempat yaitu tingkat dari kesadaran. Nah, dalam pendekatan kognitif memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat penting. Namun dalam teori reinforcement tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya, aktivitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan apapun. Aktivitas mental seperti berpikir dan berperasaan dapat saja diikuti dengan perilaku yang terbuka, tetapi bukan berarti bahwa berpikir dan berperasaan dapat menyebabkan terjadinya perilaku terbuka. Dan pendekatan yang terakhir yaitu data. Dalam pendekatan kognitif, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Sedangkan pendekatan reinforcement mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati seperti melalui observasi langsung atau dengan pertolongan sarana teknologi. Nah, itu tadi pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku individu. Kemudian masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengelola individu dalam organisasi. Nah, sumber daya manusia organisasi adalah terdiri dari individu-individu yang memiliki keragaman karakteristiknya. Nah, dalam mengelola individu oleh seorang manajer organisasi tentunya tidak sama dengan satu arahan saja. Dengan adanya pengelolaan individu dalam suatu organisasi tersebut, yaitu juga agar terlaksananya strategi yang direncanakan oleh organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini mengenai pengelolaan yang baik. Nah, pengelolaan yang baik itu merupakan fondasi bagi pengembangan setiap organisasi. Pengelolaan yang baik juga elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Salah satu faktor yang membedakan manajer yang sukses dalam setiap organisasi adalah kemampuan mereka untuk mengelola hubungan dan benar-benar memberikan yang terbaik bagi individu dan membuat suatu catatan kemajuan kinerja bagi mereka. Adapun beberapa hal yang terkait dengan perbedaan dan kekhasan atau keunikan dari individu, itu yang pertama, bakat dan kepribadian dari individu tersebut, kemudian pendekatan semetik dan ideografi, kemudian aplikasi dan pengujian, kesetaraan, dan yang terakhir ada refleksi. Mungkin sekian saja akhir dari video ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.